Aduh, mau disapuin juga gak bisa. Oke. Tapi masih band yang sama juga nih untuk adanya Fanny, Arlot. Walaupun ada pergantian pemain ya, Yep. tidak Ya ini Dewa fix. Mereka pengen secure banget bracket atas nih Om ya. Ya, kalau bisa kan. Kalau bisa. Alangkah nih. bagusnya bracket atas karena bisa pilih side selection. Iya, side selection-nya. Nih. Mungkin banyak bertanya-tanya, buset sampai tukar pemain gini, Dewa sampai pemain utama yang masuk. Iya. Ya mungkin itu yang dikejar kali ya. Nah, ini nih. ini namanya nurut sama orang tua ya. Iya, minimal ilangin lah ini Cloud lah. Memang masalah Iya. banget dari hari Tapi Jumat. Pove Oke, lepas. Pove gimana Pove? Bisa diambil sekarang. Oke, Pove sama apa nih kira-kira partnernya? Harley atau Suyo atau kalau kita bicara ini adalah Dolin, ada Guinevere. Oh iya, tapi gak ada Arlotnya ya. Dikasih Pove-nya. Wow, yang dimana 2 game sebelumnya Pove-nya selalu di-ban sama Dewa dan sekalinya lepas mereka nggak ambil, mereka berikan secara cuma-cuma untuk Kuroki dan apakah akan diambil? Bisa banget sih sebenarnya ya. Ini kan udah hero-hero dash dari Valentina. Kalau misalkan mau ambil Pove sekarang juga boleh. Atau mau main agresif juga dengan adanya Khalid. Chusin kita tahu banget ya Om ya. Khalid Chusin power rivernya kuat. Yap, Khalid Chusin. Oke sih, atau bahkan ada Glue juga masih untuk bisa pegang ke Baxi ya. Ya. Glue dan juga Kari yang di pick. Itu dia yang keluar dan ini bakal bisa makan Baxianya ya Ul ya. 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 Secara keseluruhan kita lihat Baxia langsung jadi lemah dengan 3 awal yang sudah dibuka oleh RRQ. Oke. Kalau udah kayak begini, gold lane-nya alangkah lebih baik Hero Trinity kah? Mungkin kayak Moskov. Yang bisa emblem fighter kalau kataku sekarang. Moskov bisa. Ya, Moskov. Daripada Harit ya. Iya. Atau kalau memang mereka berani nih ya, sebenarnya ada satu hero hilang yang bisa muncul, tapi belum muncul-muncul sampai sekarang. Apa tuh? Nathan. Nathan, Hero Meltdown ya. Iya, kayak ya udah karena banyak 3 badan kan sekarang metodenya main front to back, tabrak-tabrak aja. Nathan itu masih oke, tapi ya mungkin puzzle piece-nya dapetin gift-nya juga, biar dia Iya. selamat di belakang. Karena escape tools-nya lumayan minim ya. Iya. Oke, tapi Granger ternyata yang menjadi pilihan untuk maybe, tapi 2 yang akan langsung ditutup juga nih sama Dewa United. Mereka bisa persempit lagi menuju ke arah hero-nya dari Super Ken. Kayak tadi kan Lancelot di band, oh enggak ternyata. Uranus, mereka gak mau kewalahan lagi dengan adanya Uranus dari Kuroki. Iya. Berarti hero-nya Super Ken masih ada ya? Kayak Ada. Suyo ada, Lancelot ada, Masih banyak. Leomord ada. Wah, ini dia semangat Kingdom ya. Oke. Masih rame loh. Ya masih datang ke sini lah, semangat. Ya, semangat mereka mah. Iya. Oke, band dari RRQ. Hero mid-nya kah? Atau tutupin lagi Hero Moeza? Hero Moeza. Ya. Iya, kayak ada mungkin Chow. Oh, tapi Helkern, nah Hero Moeza yang Helkern. Nah, C dulu ya. Karena HC Baxia kan Combo. combo. Ditabrak. Dark Terror. Iya. Dah. Kena teror langsung Iya. deh. Apa nih? Semangat Dewa, Let's Go Velodrome. Semangat Masih B. ada semangat B yang di belakang semangat Dewa. Anak Dewa, Still still here. here always. Support Dewa. Iya, oke. Tapi Lancelot dulu yang sudah diantisipasi oleh Dewa United setelah Helkert nih. Jadi lumayan variatif untuk bandnya. Bisa ke mid, bisa ke Rom juga. Atau jangan-jangan Valentinanya sekarang digeser. Iya. Kayaknya enggak deh kayaknya deh. Kayaknya tetap EXP. Kayaknya tetap XP ya. XP Tetap tetap. Watkin. Yep. CD. Kalau memang mau oke ya ambil satu pick off, mungkin Chow yang mau di ban. Karena Chow-nya ya mereka bisa mainin bisa kalau Valentina di XP. Ada Lunox. Ini Lunox-nya bisa jadi kayak pengganjal juga kan dan Lunox Ya. adalah salah satu power pick buat Okta. Ya dan midnya sebenarnya juga jadi ada banyak opsi kalau udah ngelihat 2 duluan. Oh Marcel yang bahkan terlupakan di series ini ya. Tidak ada yang menyentuh sama sekali di 2 game sebelumnya. Dan Marcelnya ditutup. Oke mau ambil hero Mikove dulu kah? Siapa? Chow? Atau buka midnya dulu biar Baxianya fleksibel? Gimana Om? Boleh sih.
Tapi banyak banget juga karena kalau romer-romer mungkin romer-romer kajanya fix nih. Oke. Mau Gord kah? Bisa Gord, bisa Lunox, tinggal pilih mau yang mana. Oke. Buat Dewa, itu buat Dewa. Berarti Dewa tinggal react apakah ada hero yang bisa langsung tabrak ke belakang. Iya. Baru ada concert yang bisa mereka ambil. Tapi ini dia jungle dan juga EXP harusnya. Popheus masih available loh sejauh ini. Nah, kayaknya Popheus bukan yang cocok ya, tapi Popheus sebenarnya oke juga untuk berhadapan dengan Valentina. Ya, Andai kata Valentina memang ditaruh di EXP ya, ya. karena kan pasti bisa ngejar terus. Cuman Iya. butuh level 4 sih dia, Infernal Dan Pursuit. Valennya masih cukup flex sekarang. Ya, kalau mau pegang enak ya Teris lah. Teris lah. Ya, bisa jadi badan juga. Dan juga kok jungle-nya langsung menuju ke arah. Popheus, Iya ya. itu dia, Leomord Popheus. Ya, Popheus bagus banget sih. Kalau Gord di sini juga masih jadi sangat memungkinkan ya. Oh, dan bahkan bagus ya Iya. kalau buat Gordnya. Karena ya siapa yang bakal bisa nahan Mystic Gush-nya nanti sampai dipegang dengan Kaja. Iya. Yang kena tarik ya kan, bisa cukup aman. Oke, dan akankah Gord? Atau ya tetap balik lagi ke hero nyaman juga ada Yap, Lunox Lunox. buat Okta. Tapi Kadita! Kadita? Kita tribut tuh lautan ya. Betul. Dan Kadita yang muncul. Dan ini bisa juga menjadi paket kombinasi ya sebenarnya. Tapi ini Kadita mid. Jadi Kadita mungkin ya Kadita mid itu bedanya kayak dia lebih sering di lane juga kan. Lebih sering muncul lah. Gak banyak trapping ya. Iya, trappingnya lebih susah. Soalnya kan butuh level. Kecuali sudah level 4 nanti. Oke, Ya, Berarti Kang trapnya Kaja aja nih. awal-awal ya. Tapi nanti begitu mereka udah jadi duo nih, udah hilang habis menit yang kedua. Nah itu bahaya nih. RRQ mau gak mau mereka harus Wah, masukin orang ke dalam rumput. Wih, 4 flicker. ya 4 flicker. Ya karena memang pakai suppress mau diapain lagi. Enggak, Iya. maksudnya ini yang dari ini juga bingung Om. Kan ini masalahnya ada si Kadita juga. Iya, ada Petri ya. Iya. Kalau telat dikit aja buset deh. Kagak bisa tuh. Oke. Dibawain waterboom langsung jadi ya udah kalau begitu. Game yang pertama menjadi milik Dewa, game kedua menjadi milik RRQ, dan game ketiga akan menjadi milik siapa? Jadi langsung saya MPL Arena, mana suaraja? wow, masih semangat pastinya. Masih semangat. Iya, dan berarti kalau tanpa adanya Purify, ya sebenarnya ini dibikin dilematis juga nggak sih? Dilematis. Lagi dan lagi mau pakai Purif. Sulit, Iya, pakai flicker. juga. Sulit. Iya, itu Serba dia. salah. Oke, dan terlihat udah mulai terjadi adanya tabrakan dan Oktanya udah low HP. Mhm. Di awal lumayan memungkinkan buat RRQ bisa kasih pressure ya. Karena mereka punya glue dan juga Chusin ya. Ini sering kita lihat terutama untuk di minggu-minggu awal. Siapa yang kena efek slow, gak bisa gerak. Apalagi sampai kalau mereka gak punya battle spell. Jadi flicker ini harus benar-benar bisa terjaga atau spell dash mereka harus terjaga. Oke, jadi benar-benar harus tenang pastinya ya. Karena adrenalin untuk di match point kayak gini, ini pastinya harus dikontrol juga. Tapi ya Kuroki ternyata sudah mulai Ditekan lagi. coba. berkurang HP-nya. Lagi-lagi ya. Lagi dan lagi Oke. ditekan. Katanya lagi-lagi Valentina itu. 3 game loh. Ya ini dia untuk set talent emblemnya untuk Kadita nih ada Rapture. Pull yourself together ya dua-duanya. Ini pull yourself. Akan bisa men-trigger battle spell jauh lebih cepat. Yap. Oke. Rame ya. Sedikit nih ya. Ada tim fight kecil aja untuk di area mid. Emblem support Kaja nih berarti. Cooldown dan juga movement speed. Senjata utama untuk Kaja ada agility dan juga quantum charge yang dipakai. Ada Ya. movement. Ini adegan yang sering kita lihat di XP ya. Ada kan Kuraki kena pressure. kegiatan. Ya, oke. Masih cukup tenang. 3 game loh Kuraki latihan lawan Valentina. Benar. Iya. Mungkin itu bukan match up yang ideal ya berarti harusnya Iya, ya, kayak dan- jarang kan. Pasti baru banget kan kayak siapa sih yang mau pakai EXP Valentina juga gitu. Oke, dan sekarang udah level 4 dari kedua belah EXP laner juga yang akan bisa membantu setup karya Turtle. Oke, dan Kin coba lihat pergerakannya sudah mulai memberikan tekanan super Ken-nya. User coba tapi Kuroki yang mendapatkan karena turtle tersebut bahkan Kin-nya lejap. Wow. Kuroki pun langsung menghilang, masing-masing XP laner sudah tidak ada. Ya, ini dia kekuatan dari Popheus juga untuk mengganggu ya Dark Wave, Infernal Pursuit, dan gak cuma sampai situ karena ternyata Turtle-nya didapetin sama Kuroki. Iya. Dan tadi yang diambil memang Popheus-nya juga ya. Jadi Iya. ada 2 Pove yang memang bisa melompat. Tapi, wow RRQ.
Retribution-nya pindah ke Kuroki tadi. Shadow Retri. Ya, Shadow Retri ada di sana. Muesa cuma akan memantau dulu nih, karena sebenarnya untuk urusan dari jungle-nya sama-sama tipis. Wah langsung dong. Harus merasakan akibatnya. Itu dia yang bahaya ya. Ketika lawan punya Kadita, semua rumput kayak gak ada yang aman sama sekali. Iya. Itu Satu sekarang. Karena mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Mueza. Karena Muezanya udah pakai tekanan begitu banyak di arah belakang. Tapi Dolinnya numpang lewat. Alalalala. Untung aja masih bisa. masih bisa kabur ya, tapi itu instant damage ya tadi yang disumbangin juga untuk follow up dari Okta. Karena kayak udah kena suppress, kena petrify itu satu orang kayaknya nggak bakal bisa bergerak kok. Nah, ya, sebenarnya masalah utama kalau Kadita itu adalah jungle-nya sih, karena jungle kan nggak mungkin ada Purif kan. Dan itu biasanya kalau jungle-jungle yang nggak punya dash terlalu banyak, gampang banget buat bisa kena trap. Ya, apalagi kan di sini umpannya dari Kaja ya, yang bisa langsung flicker, bisa langsung kejar juga. Bahkan ke arah backline dari RRQ. Dan lihat maybe first item Prayo langsung selesai setelah Fury Hammer. Wah, ini benar-benar ini ya. Pengen banget jadi follow up pasti juga. Yap. Dan untuk jalur rotasi menuju ke EXP tipis-tipis, tapi untuk di lane-nya sebenarnya Kuroki masih cukup kuat banget sih. Dia bisa nahan Kid. Masih oke ya, Ya, walaupun masih oke levelnya agak sedikit tertinggal, cuman ya nggak masalah. Ini juga keunggulan yang dipegang sama Dewa nggak terlampau jauh, bahkan justru sekarang udah mulai disamakan juga oleh RRQ. Kecuali nih ya, kita akan ngelihat nantinya dari segi setup team fight di area Turtle. Karena kedua belah EXP laner harusnya udah mulai bisa join. Yap, ini udah mulai hadir ya sekarang. Lagi ini Broken Wall juga. Dolin masih berputar dengan Baxia Shield Unity. Dan Super Ken punya War Axe, first item untuk dia yang selesai juga. Dan ini dia untuk team fight. Siapa yang akan jauh lebih ready? Karena sebenarnya untuk setup kalau sampai Okta juga habis semua source skill-nya, gak bakal bisa nge-burst lagi. Yap, kita pada berbeda. Apa yang terjadi? Barusan dengan water bomb dan sepertinya udah langsung dikuatkan pula. Pertempuran kembali terjadi. Muezanya pula selejap seketika, namun di bagian belakang coba lihat pergerakan dari Kuroki. Benar-benar ngerepotin siapapun dengan dari mana tersebut. Mereka mendapatkan keunggulan begitu banyak. Hey, Kid. Gocekan dari Flicker, tapi yes, Kiel berhasil menumbangkan Kid. Dan ternyata menjadi sebuah kesempatan untuk RRQ me-wipe out Dewa United di menit yang kelima. Yap. Kuroki sih. Sebuah dark wave yang manis tadi dari Kuroki. Mengangkat 3 pemain langsung loh dari Dewa juga. Dan itu adalah sebuah arah angin yang langsung menuju ke RRQ Hoshi. Wow. Itu dia mahalnya Popheus yang emang dikasih. Yap. Gak main-main loh. Dapat banget ya dari semua momentum juga dan begitu banyaknya memang semua source skill yang harus terbuang juga menuju ke Kuroki tadi. Cair. Wah langsung ya. Setelah tarik-tarikan goldnya sekarang udah langsung dipegang di angka 2000 Omawa. Iya cepet banget sih. Satu turtle aja ya. Dan ya kita melihat bagaimana sebuah tarikan juga misalnya dari Mueza defense judgment-nya kalau memang nggak on point nggak bakal bisa nge-punish siapapun juga. Karena lumayan tebel dan mungkin satu-satunya kalau memang mereka mau pas banget itu adalah cari support tow-nya biar gak terlalu free hit juga. Yap. Dan apakah makan ke arah Idok ini akan bisa jadi opsi? Karena kan itemnya belum langsung ke item defense nih untuk Idok. Ya. Mau dimakan Mereka berhasil menabrakkan ke arah Idok. Namun YSKL memberikan bantuan yang sangat berarti. Ya masih aman ya, masih terjaga juga. Gak mau terlalu dikomit ternyata untuk Mueza. Karena ya RRQ bakal nunggu juga gak sih? Oke, udah berhasil menarik, langsung di-all-in kayak begitu. Yep. Itu dia ya, target yang utama. Karena dari Idok sendiri belum terlalu jadi itemnya. Kalau kita intip tipis-tipis tadi, harusnya dia masih baru punya Molten Essence. Cuman Iya, tetap mereka kehilangan dari outer turret-nya. Iya, harus hilang ya untuk Dewa juga di bagian top tadi. Dan audience prediction, wah RRQ Hoshi nih sudah mulai pegang lagi ya, 75% dari audience. Yap. 75% dengan keadaan yang early-nya juga udah bagus banget pastinya. Hilangnya Idok ditukar dengan outer turret harusnya ini masih menjadi keuntungan yang lebih worth untuk RRQ. Yap. Dan sekarang ada turtle yang ketiga nih ya. Bisa menjadi perfect turtle kah untuk RRQ? Karena sebagaimana statistik berbicara nih ya, Dewa itu salah satu winning conditionnya adalah menangin semua turtle-nya yang mereka lagi hilang pegangan untuk di early sekarang. Iya. Dan flicker dari Mueza juga nggak ready nih yang ngebuat kayak pastinya susah untuk bisa ngasih serangan kejut. Harus nunggu banget untuk sekarang. Tapi Turtle sudah mulai di setup dengan adanya Kuroki dan Super Ken. Yap. Ini lumayan sulit untuk bisa mendekat juga. Terutama level dari Super Ken. Ini lumayan banget ya. Karena leading jauh dibandingkan dengan Dolin. Yep.
Kuda Barbiel sudah dipanggil. Coba lihat pergerakan dari Dok langsung saja memberikan gangguan begitu berarti, namun di bagian belakang ada pergerakan dari kita yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Super tapi Kinnya sendirian. Malah terjebak dengan 3 player tadi langsung Roy karena dirinya dan Kuroki pun lejap. Masing-masing XP liner sudah tidak ada. Yap, tapi lihat Dolinnya. Wah, Dolinnya benar-benar langsung diacak-acak. Dolin dia dalam kesusahan yang benar-benar begitu berarti. Tapi sedikit lagi. Dan Mueza di tempat yang berbeda. Ada Super Toy dan juga Yeskiel yang mendekat. Yap, dan ternyata turtle-nya nggak sempat diambil ya. Yang Yep. sekarang udah berubah menjadi Lord. Iya, berubah dia. Ya, kira tadi kayak mereka Arkeologi mungkin akan stop ya dan tidak memulai lagi tim fight-nya. Tapi masih di engage juga. Dan itu berarti kayak dari Dewanya yang agak untung karena akhirnya turtle-nya batal kan. Buat diambil oleh Hierarchy. Dan sedikit ada reset point untuk sementara waktu. Dan tadi untuk tumbangnya Kuroki sayang sekali ya. Masih belum terlalu bisa dimaksimalkan juga dengan rekan-rekan yang lain. Tapi di bagian belakangnya Super Toy sekarang sudah mulai agak sulit nih. Buat bisa digapai oleh pemain Dewa. Yap, Kuroki sangat percaya diri tadi masuk dalam rerumputan. Ya, nggak mau ditarik juga sih kayaknya sama Mueza. Lebih ke sabar dulu karena Lord ini bakal jadi zona team fight berikutnya. Ya. Dan di saat gak ada Divine Judgment ini harusnya akan ngebuat dari Ararhyo akan semakin pede Om. Ya. Dan Lordnya agak sedikit dipok aja ya. Dan Kuroki harus menjadi mata nih buat teman-teman yang lain. Jangan sampai salah masuk. Bahaya ya. Ya, karena ada Divine Judgment ya yang ready juga. Yap, akankah ada, wop ditarik. Yap, dan berhasil menaikkan satu player langsung dikoyak habisan. Dan Idok kembali menjadi korban dia. Coba lihat, terjebak kali ini Dolin. Bisakah dia menyelamatkan diri karena Super Toy tadi dengan damage begitu besar. Udah siap mengantarkan damage pula di tempatnya berbeda. Pergerakan dari Kuroki berhasil diberhentikan pula. Yap, itu terganggu pastinya ya. Dengan adanya Ocean Oddity yang ngeganggu juga. Yang ngebuat akhirnya dari Kuroki harus mundur dulu. Ini maybe perlahan ada nih. 40 stacknya nih kalau nggak salah nih. Iya, maybe udah jadi follow up secara pasti ya. Yap. Dan ya satu lagi sih, yang memang menjadi makanan dari tadi kan Idok ya. Karena kita tahu first item Idok tadi bahan-bahan itu menuju ke Glowing One. Jadi ya bisa dibilang gak terlalu tanky juga dan bisa masih di burst untuk sekarang ya, sebelum jadi. Dan yang 40 stack, Sky Pierce untuk maybe nih lethality-nya. Wah ini udah bisa jadi finisher banget ya. Iya 40 dan Yeskiel udah langsung respect dengan Winter Crown. Item kedua langsung Winter Om. Iya. Karena tahu dia flicker ya, jadi kayak oke, kita harus cari defensif tambahan. Iya, Winter ya. Dan ya karena dia udah punya Winter, berarti otomatis biasanya nih kalau melihat tipe-tipe sepertinya Hes maju untuk ngebet aja. Ya, Ngebet waktu dia mau di-define, pakai Winternya. oke. Itu dia Winter Crown ya yang udah selesai juga. Tapi Lord udah langsung masuk ke dalam satu buah outer turretnya juga. Masih bisa ditahan harusnya. Tapi hati-hati nih ya. Karena gold yang tadi sempat dipegang sama Ararki udah mulai ditarik lagi. Mueza juga bentar lagi flickernya ready Om. Dan siapa yang mungkin bisa dimakan frontlinernya dari tadi Idok juga gak masalah ya. Iya. Damage-nya cukup ternyata. Oke. Dan itu yang bahaya kan ya. Kalau buat tarik ke Idoknya memang cukup, ya itu bakal dilakukan Dewa secara terus-menerus juga. Super Ken. Ya Phantom State yang dibuka ternyata oleh dia. Buat Cukup. clear ya. Buat langsung clear aja, tapi lumayan sayang sih sebenarnya. Karena untuk tim fight seperti ini ya memang masih ada Holy Defense ya. Tapi kalau ada next susulan lagi yang bakal di-initiate gak ada Phantom State, gak ada Barbell. Oke, Kuroki, Oh. Kuroki ditarik. Menjadi satu korban lagi. Yap. Dibuka dengan Dark Wave ya dari Kin. Ditarik lagi dengan Divine Judgment Flicker tadi dari Mueza yang akhirnya kebuat dari Kuroki tidak berhasil untuk selamat. Enak banget ya, ini masalah dari Mueza juga punya Sep Together juga dia bawa nih. Jadi flickernya jauh lebih cepat juga nih. Kepotong ya. Iya, kepotong. Kepotong pasti dari cooldown time-nya juga. Wah ini masalahnya siapapun yang diinisiasikan sama Dewa. Mereka udah Ya. punya jaminan damage-nya cukup Om. Ya itu tadi yang kita lihat. Bahkan sekarang Kuroki ya yang sudah mulai ditarget juga. Tadi dari awal kita lihat Idok. Sekarang Kuroki pun sudah bisa stack Sky Pierce-nya maybe bahkan nambah lagi nih plus 10 lagi. Jadi semakin besar untuk damage yang bakal di burst down oleh Dewa. Udah 50 Iya. ya. Ini mungkin goalnya gak beda sih ya, tapi yang bedanya nanti kuantitas nih. Kuantitas berapa sih pemain dari Arki yang bakal survive waktu mereka bakal melakukan team fight. Oke. Karena satu defense judgment akan menjadi pembeda sebenarnya. Kalau gagal dapetin point kill, nah itu Arki ada chance buat bisa menang. Ya. Dan kali ini Dolin, menolak masuk rumput ya. Wah, Kuroki keangkat dark wave. Ditabrak Wah, kah? berani banget mereka. Enggak. Hanya bertukar saja dari segi dealing damage-nya satu sama lain.
Tapi gimana caranya RRQ bisa mengantisipasi pick off power dari Dewa, Om? Kayaknya mereka harus nunggu dulu sih ya. Nunggu atau ngebiarin mungkin antara Kuroki atau Idok yang tertarik. Baru mereka harus bisa ready juga untuk melakukan follow up. Jangan sampai waktu ditarik dengan Divine Judgment, cuman satu pemain dan gak ada yang melakukan follow up. Jadi Jangan. kayak hilang sia-sia gitu. Minimal kalau hilang ada pertukaran. Jangan pasrah berarti ya? Iya. Oke, Lord udah mulai dipancing. Wah. Yep. Karena pergerakan dari si, wow itu robernya ya berarti ya. Muiza dan juga Okta ini bahaya banget loh. Rumput belakang belum dicek sama sekali oleh Benar. RRQ Hoshi. Dan minimal ada yang bakal ke purple buff habis ini. Visionnya minim banget ya. Iya, tuh lihat tuh di bagian bawah nih ya. Kalau Super Ken ke bagian sini, Orange lagi setup di bagian belakang konsil. Oke, akan serem. seperti apa dan itu dia konselnya. Tapi Winter Crown skill tetap tidak bisa membantu dirinya untuk bisa menyelamatkan diri. Di tempat yang berbeda, pergerakan dari Idok pun tetap berhasil langsung diamankan pula Kuroki. Dengan Wah. segenap kekuatan dia miliki pun masih gagal menyisakan 2 player saja dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, dan kali ini hanya menyisakan 2 pemain. Apakah bisa bertahan? Tapi harusnya tidak ada wave minion. Oke, Oke. ada di tengah. Wave minion masuk lewat mid. Sepertinya Dewa ingin menumbangkan ke arah satu pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Mereka tidak memilih Lord. Mereka ingin langsung menutup game ini menjadi kemenangan. Dan benar saja. Seperti pun langsung diusir. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Bagaimana Dewa merenggut kemenangan dari mereka. Dan akhirnya Dewa United lepas dari belenggu lustrik yang menghantui mereka. Menuju ke babak playoff dengan 1 kemenangan yang bisa mereka dapatkan. Wow. Permainan begitu baik. Pick up. Di game yang ketiga berjalan mulus. Wah, mantap. Ya, sebuah guntingan di belakang tadi yang memang masuk berbarengan ya. Muiza dan juga Okta memotong di belakang, tidak menunggu di purple buff, tapi memotong dan membuat kejutan dengan sebuah conceal play. Lari dan tabrak meskipun ada Winter Crown yang nyaris bisa menyelamatkan Yes. Nyaris. Tapi masih bisa dikembangkan juga. Iya, tadi dia dodge ininya kan, Divine Defense-nya, Judgment-nya, iya. tapi tidak dengan Rough Wave. Ya, meledak masih. Meledak langsung hilang di situ juga. Ya. Oke, tapi ini berarti adalah laga terakhir ya untuk RRQ Hoshi di season ini. Yap. Yang dimana kita tidak akan bisa melihat mereka berjuang lebih keras nantinya di babak playoff. But once again, congratulations untuk Dewa United. Yang ternyata Congratulations. pergantian pemain juga membuahkan hasil yang baik juga. Dan